Ingatlah untuk tidak memakai pakaian ini saat mandi. Karena kemungkinan besar dia akan terpapar. Gadis ini hanya ingin menyemprotkan tabir surya. Tanpa diduga, situasi yang tidak terduga terjadi. Clara panik dan segera menutupi badannya. Tiba-tiba dia melihat di kejauhan. Seorang pria memegang telepon mengambil fotonya. Setelah Clara mengikat bajunya kembali, dia berjalan tepat di depan orang lain. Untuk bertanya mengapa dia diam-diam memotretnya. Saat ditanya olehnya, Al menjawab bahwa dia sedang memotret pemandangan sekitar. Namun Clara tidak percaya sama sekali. Dia meminta Al untuk menunjukkan fotonya. Benar saja, setelah menggunakan foto tersebut, ia melihat sosoknya di pojok foto. Clara dengan mudah mengambil ponselnya dan mencoba menghapus foto itu. Lalu Al tiba-tiba menurunkan kacamata yang dikenakannya. Seperti yang diharapkan, dia adalah bintang Clara yang terkenal. Pertemuan ini membuat Al sangat bersemangat. Dia secara proaktif pergi mencari Clara, karena ingin berfoto dengan sang bintang. Tapi Clara masih merasa terjebak dengan tindakannya sebelumnya. Jadi dia mengusirnya. Malam itu Clara mengajak sepupunya makan malam bersama. Namun alih-alih ingin menemui Al, dia malah duduk di samping sepupunya. Ternyata Al adalah teman baik sepupunya. Namanya Al dan dia adalah seorang dokter yang bekerja di rumah sakit. Sama dengan sepupunya. Saat saya bertemu Al lagi, suasana tiba-tiba menjadi sangat kacau. Pada saat ini, Kon mulai tertawa terbahak-bahak. Dia menceritakan kisah kesalahpahaman di pagi hari, dan juga memuji adik perempuan Al, Pondi, dengan mengatakan bahwa mereka adalah bintang bersama. Pondi cantik dan ramah kepada semua orang. Kata-kata tersebut membuat Clara, yang tidak menyukai Pondi, semakin marah. Saat mendengarnya, maka ia bangkit dan pergi. Makanan ini seharusnya menjadi makan malam yang menyenangkan, tapi dirusak oleh telur jagung yang beracun. Setelah seharian menghadapi banyak hal, Pondi merasa lelah, sehingga ia kembali ke kamarnya untuk beristirahat. Sedangkan Clara kembali ke kamar terlebih dahulu, juga memeluk Theo yang sedang marah pada Pondi. Dan tak lama kemudian ia tertidur lelap. Dalam mimpinya, Clara dengan gembira bermain-main tanpa khawatir atau berpikir. Tetapi sebatang tanaman merambat hingga melingkari kaki kanannya. Pada saat ini, seseorang misterius muncul, membantu Clara memotong pohon anggur Leo. Clara menatap tajam ke wajah orang yang baru saja menyelamatkannya, dan bersiap untuk memberinya ciuman. Ketika dia tiba-tiba ingin melihat wajah aslinya, Clara mengeluarkan kacamata erotis yang dikenakannya. Ya Tuhan, bukankah ini Al? Clara berteriak untuk menjauh darinya. Tapi dia memeluk Clara erat-erat, ingin menciumnya. Dalam prosesnya, keduanya terjatuh tertelungkup. Setelah suara terakhir ini, Clara pun terbangun dari tidurnya. Nama pria ini, bagaikan jiwa yang bertebaran, bahkan berani muncul dalam mimpinya. Clara memutuskan untuk membantu dirinya menenangkan diri, untuk melupakan nama itu. Sialan. Pada saat ini, seorang pria tiba-tiba terbangun dari tempat tidur Clara. Clara terkejut dan perlahan-lahan mengenal kembali dirinya. Keduanya saling memandang, dan nama misterius ini muncul lagi. Pria ini ingin mencium gadis itu dengan paksa, tetapi dia menolak untuk mendengarkan. Bahkan jika dia meninggal, Theo mendorongnya menjauh. Tapi karena itu, sesuatu yang sangat memalukan terjadi. Menghadapi momen yang memalukan itu, dia berteriak keras. Untung saja semua yang baru saja terjadi hanyalah mimpi Clara. Dalam mimpi itu, aku bahkan bertemu seseorang yang aku benci. Saya merasa hari ini adalah hari sial lainnya. Begitu dia selesai berbicara, pria malang itu tiba-tiba duduk dari tempat tidurnya. Kedua orang itu saling memandang dan berteriak pada saat yang sama. Lalu Clara ditendang dan digulingkan ke lantai. Clara melihat perabotan di ruangan ini dan menemukan bahwa dia pergi ke ruangan yang salah. Mungkin sepupunya Clara memberikan kartu kamar yang salah, mengira dia baru saja tidur di ranjang yang sama dengan pria yang dia benci. Clara dengan marah mengusir Al keluar ruangan. Tetapi begitu pintu terbuk, bagian luarnya sudah dikelilingi oleh wartawan. Tidak lama kemudian, aliran berita mengalir. Kencan rahasia mereka menjadi pencarian teratas. Hal ini semakin meluas. Banyak juga perusahaan yang membatalkan kerjasama dengan Clara.
Untuk segera menyelesaikan insiden ini, Clara membuka konferensi pers dengan wartawan. Dia membiarkan sepupunya menjelaskan kejadian ini. Melihat adik Clara hendak menyelesaikan masalah ini, Clara sangat tidak senang. Ternyata semua ini diatur oleh Clara. Dia berpura-pura mengundang sepupunya untuk ikut minum kopi dengannya. Kemudian dia pura-pura batuk, lalu meminta Al mengambilkan obat untuknya. Dia sendiri yang pergi ke resepsionis untuk mengambil kartu kamar. Sebelum Al kembali, dia sengaja mengganti kedua kartu tersebut untuk menciptakan semua kesalahpahaman ini. Adapun para reporter yang mengelilingi pintu, itu juga merupakan panggilan Pondi untuk mengundang mereka. Clara berhasil menyelesaikan masalahnya, sehingga ia memutuskan untuk kembali ke kampung halamannya untuk bersantai, dan membawa Pak Polisi ke rumah sakit. Saat dia bersiap untuk pergi, dia mendengar suara benturan keras. Clara segera keluar dari mobil untuk memeriksa, dan menemukan bahwa orang yang ditabrak sebenarnya adalah Al. Clara langsung mengira Al berpura-pura mendapat masalah. Jadi dia kembali ke mobil dan berencana pergi. Tanpa diduga, Al pun ikut pergi dan duduk di dalam mobil. Dia menyuruh Clara pergi, kalau tidak dia akan memberitahu wartawan tentang bagaimana mereka berdua bertemu. Clara diancam olehnya, dan tidak punya pilihan selain pergi ke tempat sepi tanpa orang. Melihat sekeliling, tidak ada siapa-siapa. Jadi setelah mengajukan pertanyaan kepada Clara, pria dan wanita muda itu pergi ke pinggiran kota yang sepi. Apa yang akan terjadi? Tanpa diduga, Clara berpura-pura tenang dan tidak takut pada Al. Al melihat bahwa dia tidak bisa menakuti Clara. Jadi dia keluar dari mobil dan pergi. Clara kembali ke rumah untuk beristirahat. Tak disangka, Al mengendarai motornya sampai ke rumahnya. Melihat laki-laki murung itu datang lagi, dia pun turun ke bawah untuk mengusir Al. Namun Al bilang, dia kemari untuk mengambil barang. Ingat, jangan sependapat dengan cowok. Bantu dia memetik buah. Karena kalau tidak hati-hati, ini bisa terjatuh ke pangkuan orang. Begitu dia memeluk Clara, dia merasa belum kecanduan. Jadi dia kembali ke dalam untuk terus menggodanya. Clara benar-benar tidak tahan lagi dengan pria ini. Dia mengemasi barang-barangnya dan memutuskan untuk meninggalkan rumah orang tuanya. Namun dalam perjalanan pulang, tiba-tiba hujan mulai turun. Clara terjebak di tempat sepi. Aku membuka payung dan keluar dari mobil untuk mencari bantuan. Tapi suara guntur mengancam Clara untuk kembali ke mobil. Saat dia membuka pintu, dia tidak hati-hati dan menjatuhkan ponselnya ke dalam genangan air. Aku melemparkan payung itu ke dalam mobil. Dia duduk untuk mengangkat telepon, lalu panik dan masuk ke dalam mobil. Dia ingin meminta bantuan, tetapi tidak peduli bagaimana dia menekan telepon. Teleponnya tidak menyala. Telepon tidak bisa berhenti lagi. Hari mulai gelap, rasa takut pun menyelimuti Clara. Aku menemukan pisau buah untuk melindungi diriku. Tiba-tiba ada bayangan yang muncul di luar, membuat Clara ketakutan. Untung saja orang tersebut adalah Al. Melihat cuaca seperti ini, jadi Al khawatir Clara dalam bahaya. Lalu dia mengendarai sepeda motornya. Saat hendak mencarinya, tentu saja dia menemukan Clara dalam kesulitan. Jadi Clara duduk di motor milik Al untuk meninggalkan tempat ini. Namun di tengah perjalanan, sepeda motor kehabisan bensin, sehingga keduanya harus bermalam di hotel terdekat. Al masuk ke kamar terlebih dahulu untuk memeriksa semua yang ada di kamar. Clara memeriksa bagian dalam dan luar untuk melihat apakah aman. Setelah tidak ada masalah, Al diajak keluar kamar oleh Clara. Ia memikirkan tindakan kepedulian Al. Tiba-tiba Clara merasa manis di hatinya. Tak lama kemudian, Al kembali mengetuk pintu kamar Clara. Kali ini Al menawarkan untuk tidur bersama Clara. Al bilang tempat ini sepi dan gelap. Jadi dia sangat ketakutan. Tapi bos Clara bisa mempercayai kata-kata Al. Begitu dia selesai berbicara, sesosok tiba-tiba muncul di luar. Dan Clara ketakutan setengah mati. Tapi Al juga berpura-pura meninggalkan ruangan ini. Bahkan menatap Clara dengan mata penuh arti. Pada akhirnya, Clara masih ketakutan. Jadi dia setuju untuk membiarkan Al tinggal. Pada saat itu, wajah Al muncul dengan ekspresi puas. Mereka berdua duduk sekamar, sambil menonton film romantis, yang pernah dibintangi Clara. Clara, yang merupakan pemeran utama wanita,
melihat dirinya di film tersebut dan menitikkan air mata. Namun Al, seorang dokter, mengatakan akting Clara tidak pantas. Jelas memakai ventilator, dan masih berbicara seperti orang normal. Pada titik ini, dalam film adegan paling dramatis telah tiba. Pemeran utama pria, hendak mencium pemeran utama wanita. Tetapi Al tiba-tiba berkata, "Menjijikkan sekali, sampai-sampai aku ingin mencium ventilator." Pada titik ini Clara tidak tahan lagi. Dia bilang pemeran utama pria di film ini lebih tampan dari Al, dan bahkan tidak bisa membaca bibir seperti dia. Membuat orang tidak tertarik. Al mendengar kata-kata tersebut, dan langsung melepas bajunya. Dia ingin membuktikan bahwa dia lebih gagah dari pemeran utama pria di film tersebut.